Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kalian dan ayah bunda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pelajaran IPS. Silakan kalian simak dan perhatikan materi yang akan Bu Rina sampaikan. Materi hari ini adalah mengenai kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Dahulu di Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu ada yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Berdirinya kerajaan tersebut meninggalkan berbagai bukti sejarah yang sampai sekarang masih ada. Di antaranya Candi Borobudur, salah satu sejarah peninggalan kerajaan Mataram dan dinasti Sailendra. Candi Borobudur pernah diakui sebagai 7 keajaiban dunia. Dahulu candi ini digunakan sebagai tempat pemujaan sang raja dan para pendeta. Kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Letak kerajaan di Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan Kutai diperkirakan di Muara Kaman, yaitu di tepi Sungai Mahakam. Tokoh sejarah yang dikenal pada masa kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Ia memerintah sangat bijaksana sehingga dicintai rakyatnya. Semasa pemerintahannya rakyat hidup sejahtera dan makmur. Raja Mulawarman berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah sekitarnya. Peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal adalah yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi pada tulisan yupa juga menceritakan raja-raja yang ada di Kutai, yaitu raja pertama kali di Kutai adalah Kunduga. Anak Kunduga bernama Aswawarman. Aswawarman disebut juga sebagai Wansakarta, artinya pembentuk keluarga. Aswawarman mempunyai anak bernama Mulawarman. Yupa berbentuk tugu peringatan pada upacara tertentu. Prasasti yupa diperkirakan berasal dari abad ke-4 Masehi dan bukti adanya kerajaan tertua di Nusantara. Dari keterangan yupa dapat diketahui masuknya pengaruh agama Hindu di Nusantara dan sebagai bukti bahwa raja sudah mempersembahkan korban dan berbagai hadiah kepada Brahmana. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Letak kerajaan diperkirakan di Lembah Citarum, Jawa Barat. Raja Tarumanagara bernama Purnawarman yang dikenal sebagai raja yang gagah berani, bijaksana, dan tegar dalam menghadapi musuh. Sepeninggal beliau tidak diketahui perkembangan selanjutnya. Beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya antara lain membangun Sungai Kumati sepanjang 12 km untuk keperluan pengairan dan mencegah banjir. Mendukung usaha pertanian padi yang dilakukan rakyatnya. Selanjutnya, memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada para Brahmana sebagai tanda keberhasilan Raja Purnawarman membangun sungai-sungai. Peninggalan kerajaan Tarumanagara adalah prasasti. Beberapa prasasti yang ditemukan antara lain Ciaruten, Kebu Kopi, Jambu, Pasir Alwi, dan prasasti Muara Ciantun. Semua prasasti itu ditemukan di Bogor. Prasasti lainnya seperti prasasti Tugu ditemukan di Cilincing, Jakarta, dan prasasti Lebak ditemukan di Desa Lebak di tepi Sungai Cindanghyang, Banten. Keterangan di prasasti ini menjelaskan bahwa masyarakat Jawa Barat pada masa lalu sudah hidup teratur, menetap, bertani, dan makmur. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah disebut juga Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Kerajaan Mataram Hindu memiliki raja bernama Sanjaya. Sanjaya memerintah sekitar tahun 732 Masehi. Sebelum Raja Sanjaya adalah Raja Sana. Raja-raja Mataram Hindu di Jawa Tengah. Rake Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sri Maharaja Rake Panangkaran. Sri Maharaja Rake Panunggalan. Sri Maharaja Rake Wara. Sri Maharaja Rake Garung. Sri Maharaja Rake Pikatan. Sri Maharaja Rake Kayuwang. Sri Maharaja Rake Watu Humalang. Sri Maharaja Rake Watu Kuro. Dia Balitung Damudia Mahasambu.
kemudian Daksa, Raja Tulodong, Raja Wawa. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa kerajaan Mataram Mindu adalah Rakai Watukuro Dia Balitung. Kepemimpinannya mencapai puncak kejayaan dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sebelah timur Mataram Mindu. Peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno adalah berupa candi dan prasasti. Dalam membangun, candi-candi tersebut didirikan dengan cara gotong royong oleh masyarakat yang berbeda agama itu. Candi merupakan bangunan yang dulunya banyak digunakan sebagai tempat menyimpan abu jenazah seorang raja. Demikianlah materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.